Halo teman-teman, selamat datang di PT Siantar Coach Academy. Nah, kegiatan kita hari ini yaitu melanjutkan tentang pelatihan perancangan kita, yaitu pelatihan perancangan aplikasi penilaian dan monitoring kegiatan mahasiswa, atau disebut juga dengan SIM Kampus. Nah, pada kegiatan yang sebelumnya, materi pertemuan yang pertama, kita juga sudah membahas tentang apa itu sistem informasi, bagaimana peran sistem informasi dalam pendidikan tinggi, bagaimana juga SIM kampus itu terjadi, dan kebutuhan pengembangan SIM kampus, serta kita juga sudah membahas tentang alur kerja sistem kampus ini, serta apa sih manfaat SIM kampus ini bagi mahasiswa dan juga dosen dan juga atau admin. Nah, kegiatan kita hari ini yaitu masuk ke pertemuan yang kedua, yaitu tentang pemrograman web dan arsitektur sistem. Nah, kegiatan materi kita yang pertemuan kedua ini juga akan dibawakan oleh saya sendiri, yaitu Ria Putri Jevanya. Mari kita saksikan ya. Nah, pada hari ini juga dengan tim yang sama, yaitu yang pertama ada Paulus, Ruben Simanjuntak yang disebut juga dengan back-end developer kami, dan saya sendiri yaitu Ria Putri Jevanya sebagai mentor pembelajaran digital. Nah, hari ini kita akan bahas tentang pemrograman web. Pemrograman web itu adalah proses pembuatan aplikasi yang dapat diakses melalui jaringan internet ataupun intranet menggunakan sebuah browser. Nah, aplikasi web ini terdiri bagi dua macam utama, yaitu yang pertama yaitu client side yang artinya yang berjalan pada browser pengguna, dan server side yaitu memproses logika sistem serta berhubungan dengan sebuah database. Nah, pemrograman web modern ini menggabungkan berbagai teknologi untuk membangun aplikasi yang interaktif, responsif, dan dapat diakses dari berbagai perangkat. Contohnya yaitu pada kasus kita hari ini, yaitu pengembangan aplikasi, penilaian dan monitoring pada kegiatan mahasiswa, atau disebut juga dengan SIM kampus yang akan dipelajari dalam mata kuliah kita hari ini, pada materi kita hari ini. Nah, yang pertama itu yaitu pemrograman CSS atau Cascading Style Sheets, yang artinya bahasa pemrograman yang digunakan untuk mengatur tampilan dan desain pada halaman web, dan CSS ini memungkinkan pengembang untuk mengubah warna, ukuran font, jarak antar elemen, tata letak, maupun tampilan responsif agar halaman kita ini dapat lebih estetis dan mudah dapat digunakan. Nah, fungsi utama CSS itu yaitu antara lain bisa kita lihat di sini ada 3. Yang pertama, mengatur tampilan elemen HTML agar lebih menarik. Yang kedua, memisahkan antara struktur HTML dan sebuah desain. Yang ketiga, mempermudah pengelolaan tampilan secara konsisten di seluruh halaman web. Contoh fungsi CSS ini pada SIM kampus yaitu misalnya untuk menampilkan tampilan dashboard mahasiswa, tabel daftar kegiatan, dan tampilan form input data. Nah, bisa kita lihat di sini, ini codingan CSS-nya di materi kita yang kedua ini tentang pembuatan aplikasi penilaian dan monitoring kegiatan mahasiswa tersebut juga dengan SIM kampus. Bisa kita lihat di sini. Di sini ada codingan CSS-nya, ada background untuk penampilan warnanya, ada juga color-nya, ada juga fontnya, bentuk fontnya bagaimana, size-nya berapa, dan inilah codingan CSS yang kita gunakan untuk membuat SIM kampus. Nah, yang kedua yaitu kita menggunakan PHP atau Hypertext Preprocessor. Nah, di sini artinya bahasa pemrograman server side yang dapat kita gunakan untuk memproses data dalam aplikasi web. Nah, PHP dapat menerima data dari pengguna melalui form, memvalidasi data, menyimpan data ke database, mengambil data dari database, dan menampilkan hasil ke dalam sebuah web. Nah, karakteristik PHP ini yaitu yang pertama,
diproses di server bukan pada browser. Yang kedua, mudah diintegrasikan dengan MySQL. Yang ketiga, banyak digunakan dalam sistem informasi administrasi. Nah, dalam aplikasi SIM kampus ini, PHP digunakan untuk yang pertama, bisa kita lihat di sini, mengolah data mahasiswa. Nah, artinya di sini PHP digunakan untuk melakukan operasi seperti menambah, mengedit, menampilkan, ataupun menghapus data di dalam sebuah aplikasinya. Data dapat berupa identitas mahasiswa, program studi, angkatan, atau status keaktifan. Yang kedua yaitu menyimpan nilai dan hasil monitoring kegiatan. Nah, di sini artinya ketika dosen melakukan penilaian atau memantau kehadiran mahasiswa dalam kegiatan kampus, PHP ini digunakan untuk memproses input tersebut dan menyimpannya ke database. Data digunakan untuk ditampilkan kembali dalam bentuk laporan grafik atau rekap nilai sehingga mahasiswa dapat mengecek progres akademiknya secara online. Yang ketiga yaitu membuat login dan manajemen pengguna. Di sini artinya PHP mengatur sistem autentifikasi dan organisasi pengguna berdasarkan peran seperti admin, dosen, dan mahasiswa. Nah, pada PHP ini juga memiliki fungsi dalam loginnya, yaitu yang pertama memeriksa kecocokan username dan passwordnya, yang kedua membuat sesi jika login berhasil, yang ketiga membatasi hak akses sesuai peran penggunanya. Nah, di sini bisa kita lihat codingan PHP yang digunakan pada pembuatan SIM kampus di sekali ini. Di sini bisa kita lihat tentang codingan untuk dosen, mahasiswa, mata kuliahnya, dan juga tentang statusnya yang bakal terjadi. Bisa kita lihat di tampilan kita ya. Nah, selanjutnya itu JavaScript. JavaScript adalah bahasa pemrograman yang berjalan di sisi klien atau disebut juga di browser. Nah, JavaScript ini memungkinkan halaman web menjadi interaktif dan dinamis. Dengan JavaScript ini, pengembang dapat membuat validasi form sebelum dikirim ke server, membuat tampilan dan variabel halaman, serta animasi dan juga perubahan tampilan real time. Dan di sini kita bisa lihat fungsi JavaScript dalam SIM kampus. Yang pertama yaitu validasi input data mahasiswa sebelum dikirim. Artinya JavaScript memastikan data yang diisi pengguna sudah benar sebelum dikirim ke database. Contohnya, mengecek format NIM apakah terdiri dari angka yang tertentu yang digunakan, atau memastikan nama mahasiswa tidak dikosongkan. Baru yang kedua, menampilkan status kehadiran pada dashboard secara otomatis. JavaScript digunakan untuk memperbarui tampilan kehadiran tanpa harus refresh halaman. Misalnya itu, menampilkan jumlah kehadiran pada setiap mata kuliah. Yang kedua itu misalnya, mengubah warna indikator seperti hijau artinya hadir, merah artinya alpha, kuning artinya izin. Dan juga mengambil data dari server menggunakan Ajax agar informasi tampil secara real time. Selanjutnya yaitu menghitung nilai otomatis pada fitur penilaian. Yang artinya di sini JavaScript mempermudah proses pengelolaan nilai dengan melakukan perhitungan langsung di tampilan. Contohnya, menghitung nilai akhir berdasarkan bobot UTS, UAS, dan juga tugas. Yang kedua contohnya, memunculkan hasil perhitungan otomatis saat dosen memasukkan nilai. Dan juga menampilkan konversi nilai ke huruf A, B, C, dan lainnya. Dengan demikian juga, dosen itu tidak perlu menghitung nominalnya secara manual sehingga mengurangi potensi kesalahan. Nah, di sini kita bisa lihat codingan JavaScript pada pembuatan SIM kampus ini. Bisa kita lihat tentang inputnya, input nilainya, mohon lengkapi file yang wajib diisi, kita tulis juga apa yang bakal kita perintah-perintah yang bakal kita lakukan. Seperti apakah Anda yakin ingin menghapus data ini? Mohon melengkapi semua file yang wajib diisi. Dan kita bisa melihat di contoh codingan ini ya. Oke. Selanjutnya yaitu konsep client server. Nah, di sini client server ini menjelaskan bagaimana aplikasi web bekerja melalui komunikasi antar pengguna dan server.
Klien adalah perangkat pengguna seperti komputer atau smartphone yang mengirimkan permintaan atau request melalui browser, dan server bertugas memproses permintaan tersebut menggunakan bahasa seperti PHP dan mengirimkan hasilnya kembali ke klien dalam bentuk tampilan web. Di sini kita bisa lihat ada 5 alur dasarnya, yaitu yang pertama, pengguna membuka browser dan mengakses suatu halaman. Yang kedua, browser mengirim permintaan ke server. Yang ketiga, yaitu server memproses permintaan, memanggil PHP, dan berinteraksi dengan database. Yang keempat, yaitu server mengirimkan hasil berupa halaman HTML ke browser. Dan yang kelima, yaitu browser menampilkan halaman kepada pengguna. Selanjutnya, yaitu web server. Web server ini adalah perangkat lunak yang berfungsi menerima permintaan dari klien dan mengirimkan hasil pemrosesannya kembali ke klien. Nah, web server ini menjalankan file PHP dan menjadi penghubung antara web browser, PHP, dan sebuah database. Pada contoh web server ini yaitu kami menggunakan SAM, tapi kita menggunakan SAM full native. Nah, apa sih SAM itu? Aplikasi SAMPP adalah sebuah paket software yang digunakan untuk membuat web server lokal di komputer. Dengan aplikasi SAMPP ini, kita bisa mengembangkan website tanpa harus online di internet. Nah, dalam proses pengembangan SIM kampus, web server digunakan untuk menjalankan aplikasi secara lokal sebelum dipublikasikan ke server hosting. Nah, kesimpulan yang bisa kita tangkap di sini juga yaitu pemrograman web merupakan kombinasi teknologi HTML, CSS, JavaScript, PHP, web server, dan basis data yang bekerja bersama melalui konsep client server, dan pemahaman dasar teknologi ini sangat-sangat penting sebelum mahasiswa membuat praktik membangun aplikasi kampus yang akan dikerjakan pada sesi kita yang berikutnya, pada sesi kita yang praktik. Dan kita juga sudah nyampe di penghujung materi kita yang pertemuan kedua. Kiranya materi kita yang kedua ini bisa kita praktikkan, bisa kita lakukan, dan bisa kita pelajari agar kita bisa membuat website tentang SIM kampus. Kiranya materi kita hari ini dapat berguna untuk teman-teman kita semuanya. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di materi pertemuan selanjutnya. Bye-bye.